Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perenungan kita pada hari ini, Jumat 10 Februari 2023. Tema perenungan kita pada hari ini, relasi Yesus personal dan akrab, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi siris paraclitus altissimi Deum Dei, Fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio, tu septi forbis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Ascendem sensibus in funde amore corribus, in firma nostri corporis virtute firmas perpeti. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, vitemus omne nocium, doctore site previo, vitemus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan serta cinta yang selalu Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami mohon berkat daripada-Mu untuk segala tugas dan juga pelayanan kami di mana saja kami berada. Semoga kasih-Mu selalu menyertai hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, relasi Yesus personal dan akrab. Melalui bacaan Injil hari ini, kita mendengar Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap yang dibawa orang kepadanya. Yesus memisahkan ia dari banyak orang. Yesus ingin berdua saja dengan si tuli dan gagap itu. Yesus ingin berelasi secara personal dan akrab. Dengan begitu, Yesus dapat membuka ketulian dan kegagapan yang menghalangi orang itu untuk berelasi dengan orang lain. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, Injil hari ini sungguh indah jika kita ingin merenungkannya. Kita dapat merefleksikan bahwa sebenarnya kita semua juga bisa sakit. Kita juga terkadang sakit tuli dan gagap. Kita terkadang tuli terhadap Tuhan yang hadir di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang mau meminta bantuan dari kita, tetapi terkadang kita menutup telinga dan berpura-pura tuli sehingga kita tidak memiliki alasan untuk tidak mendengarkannya. Kita juga terkadang gagap. Kita gagap dalam hal mewartakan kasih Allah kepada sesama. Entahlah, mungkin karena takut, malu, minder, atau alasan lain. Kita tidak bisa melihat Tuhan dalam diri orang lain. Mungkin juga kerap kita menjadi tuli dan gagap yang membuat kita tidak dapat berelasi dengan orang lain di sekitar kita. Kita acuh dan tidak mau tahu. Kita sibuk dengan diri sendiri. Kita tidak merespon orang yang hadir di samping kita karena kita begitu sibuk dengan HP kita lantaran ada fitur Android yang lebih menarik seperti WhatsApp, IG, Facebook, Telegram, dan lainnya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, kita sibuk berselancar di dunia maya hingga tidak heran kalau kita menjadi lupa akan banyak hal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita, dan parahnya lagi, kita tuli akan panggilan Tuhan.
Oleh karenanya, baiklah kita datang kepada Yesus agar Dia berkenan menyembuhkan ketulian dan kegagapan kita. Sehingga setelah kita sembuh, kita dapat meneladani Yesus dan mendekati mereka yang tuli dan gagap, karena sudah lebih dari setengah kita hidup di dunia maya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, kita bisa mendekati mereka secara personal dan hangat untuk membuka ketulian dan kegagapan mereka terhadap relasi mereka di dunia nyata. Karena dunia nyata lebih membutuhkan mereka. Karena dunia ini milik kita dan gratis, menjadi tempat setiap makhluk secara istimewa manusia merasakan kasih Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang terlantar dan ditolak oleh masyarakat, ya Allah, semoga rahmat-Mu menaungi saudara-saudari kami yang terlantar dan ditolak oleh masyarakat di sekitar mereka, melalui sesama yang dengan sukarela mau untuk membantu, mengasihi mereka untuk kembali memperoleh kehidupan yang lebih layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah selalu para pejabat pemerintahan di negara kami dalam segala levelnya, agar mereka bijaksana dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas mereka untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat kami, tanpa memegang prinsip korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, berkatilah para orang tua di mana saja mereka berada, agar mereka masing-masing bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga mereka, terutama demi mendidik anak-anak mereka menjadi lebih baik dalam iman maupun kehidupan moral anak-anak mereka di kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi jiwa arwah orang beriman, ya Bapa, berilah kerahiman-Mu yang ilahi kepada jiwa hamba-Mu yang telah mendahului kami. Semoga Engkau senantiasa memberikan tempat kebahagiaan yang kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe,